Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita mau untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian Bapakku datang. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. doa pembukaan nanti dibawakan oleh Kak Rudi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini. Kalau kami masih boleh menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Hingga sore hari ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan, kami tetap taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua, hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada sore hari ini. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang di rumah yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus juga mengurapi mereka dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mulaikan ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Pada sore hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber
kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, kita terang untuk mengiring akan Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi kita Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sore ini kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian dengan imanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Percaya dengan iman kami, Yesus. Haleluya. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku, semua berlalu. Dengan imanku, haleluya Yesus. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan
Tuhan imanku. Haleluya. Yesus. Dengan imanku Kami akan menghadapi semua Tuhan. ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBDI Tiberias Pare. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, bilang terima kasih Tuhan kalau saat ini kami bisa bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan sharing firman, untuk mengalami penyegaran rohani hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, bilang terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dapatkan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan turut campur dalam setiap lini kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati kami, kuduskan kami untuk menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, firman ini yang menyegarkan hidup kami, menguatkan iman kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Allah, Tuhan Juru Selamat kami, penguasa tunggal hidup kami, berkati kami Tuhan. Dan saya sendiri Tuhan, Kau berkati dalam nama-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Kau kuduskan, sucikan, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Dan kami yakin, saya yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, shalom saudara-saudaraku sekalian. Hari ini saya sungguh luar biasa, semangat gitu saudara-saudara sekalian ya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Ya, hari ini saya diberi tugas sama, saudara-saudara sekalian. Pertama, saya juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau keadaan kami, keadaan saya, keluarga saya baik-baik saja. Itu adalah anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada hidup kami sekeluarga Bapak Ibu sekalian ya. Terus saya harapkan juga itu terjadi bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang ada di rumah saat ini. Ya, saudara-saudaraku sekalian, saya juga berterima kasih kepada Om Denny yang memberi tugas kepada saya untuk sharing firman Tuhan dalam penyegaran rohani ini. Betul sekali, saudara-saudaraku sekalian, saat ini kita perlu untuk rohani kita, untuk hati kita, pikiran kita disegarkan kembali oleh firman Tuhan, saudara-saudaraku. Supaya apa? Supaya iman percaya kita kepada Tuhan Yesus tetap ada dan tetap bersemangat dan tetap tumbuh dalam hidup kita. Ya, judul sharing firman hari ini, saudara-saudaraku sekalian, adalah iman yang menghasilkan kemenangan. Ya, iman sama dengan percaya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, percaya kepada siapa Bapak Ibu? Tentunya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sebagai juru selamat, sebagai penguasa tunggal hidup kita. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, hari-hari ini memang sungguh sangat luar biasa. Ya. Tantangan demi tantangan, pencobaan demi pencobaan sungguh luar biasa dengan keadaan yang ada saat ini, saudara-saudaraku sekalian ya. Nah, butuh untuk kita menang, butuh kita untuk berhasil dalam tantangan ini. Karena tantangan ini bukan yang mengalami 1-2 orang saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tantangan ini
dialami oleh seluruh orang, seluruh manusia di bumi ini karena COVID-19 ini. Dan banyak orang yang sekarang ini mengalami tantangan yang luar biasa, baik itu dalam pekerjaan yang kita sangat kelihatan sekali. Banyak sekali orang-orang yang dulunya itu sudah dalam tanda kutip mengalami tantangan yang luar biasa. Ini lebih lagi karena dia dunia mengalami virus yang namanya COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian ya. Mereka banyak yang pekerjaannya, banyak yang mereka mengalami PHK ya. Banyak lagi yang juga mengalami hal-hal yang sifatnya penurunan omset ya, kayak saya ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sungguh hal yang luar biasa yang tantangan ini, dan ini tantangan yang tidak pernah kami pikirkan ya. Jadi yang tidak pernah kami pikirkan dan kami tidak pernah menyangka bahwa ada hal yang terjadi yang luar biasa seperti ini. Kami harus tetap di rumah, stay at home ya, tidak boleh kemana-mana karena begitu kita keluar ya, kita membawa virus ataupun kita juga bisa tertular virus, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang biasa saya ini hidupnya di luar kota, saya harus ambil barang ke kota Tulungagung, ke kota Malang, ke kota Ponorogo, Madiun, Jombang. Saya harus ke Surabaya, saya harus tetap ada di rumah. Nah, ini tantangan bagi saya, Bapak Ibu sekalian. Dan saya butuh iman, Bapak Ibu sekalian. Iman percaya kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan walaupun dalam keadaan seperti ini, rancangan Tuhan tetap baik untuk hidup saya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan yang membuat bangkrut banyak orang, bukan Bapak Ibu sekalian. Ya, rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Dan saya percaya janji-janji Tuhan bahwa kita anak-anak Tuhan, kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus dibawa naik, tidak dibawa turun. Walaupun ada tantangan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tidak menjadi ekor, kita akan dijadikan kepala, tidak dijadikan ekor oleh Tuhan. Nah, itu janji-janjinya Tuhan. Dan bila mana kita ini mengalami hal-hal yang kegalauan, kekhawatiran, Tuhan katakan ada satu hal, ketuklah maka aku akan bukakan. Itu janjinya Tuhan. Ketika kita itu berhadapan-hadapan dengan Tuhan dan kita mengetuk hati Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan pasti membukakan pintu untuk kita. Pintu jalan keluar, pintu terobosan, pintu apa saja. Ya. Saudara-saudara sekalian, tentang iman yang menghasilkan kemenangan ini, saudara-saudaraku, saya kepingin membagikan, saya kepingin sharing tentang satu tokoh yang luar biasa di Alkitab, yaitu seorang yang namanya Naaman. Naaman adalah seorang panglima perang yang luar biasa, seorang yang bukan dari bangsa Israel, dia seorang orang Aram ya. Kalau dikisahkan Bapak Ibu sekalian ya. Ia kalau kita baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Naaman panglima Raja Aram. Ya, seorang panglima tentunya jabatannya sungguh luar biasa. Sudah di bawahnya langsung seorang raja, Bapak Ibu sekalian ya. Adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu adalah seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Bayangkan saudara sekalian ya. Seorang yang terpandang, seorang yang punya jabatan, seorang yang disayangi oleh seorang raja ya. Tapi dia punya sakit yang namanya kusta. Zaman dahulu kusta inilah adalah sakit yang banyak dikucilkan orang. Ya, kalau COVID-19 ini dikucilkan karena bukan dari orang karena apa? Karena orang-orang takut tertular karena belum ada vaksinnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, tapi kali ini Bapak Ibu sekalian, seorang Naaman ini seorang yang luar biasa ini memiliki sakit kusta. Ya.
Dan pada ayat 2 dikatakan seperti ini. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, sebelum saya melangkah masuk dari pokok apa yang kita bicarakan, kita sharingkan hari ini, ya, saya kepingin membawa alur pikiran Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, pada satu posisi di mana seorang Naaman adalah seorang yang terhormat. Seorang yang dihormati baik oleh rajanya, baik oleh keluarganya, baik juga oleh masyarakat luasnya. Bisa bayangkan. Tapi dia sakit, saudaraku sekalian. Dia punya penyakit yang dihindari banyak orang, yaitu kusta. Bisa bayangin ini. Saya percaya seorang panglima yang luar biasa ini, tidak kurang-kurangnya dia itu berusaha untuk supaya penyakitnya ini sembuh, saudara-saudaraku sekalian. Betul enggak? Kita kalau sakit aja, flu aja kita ke dokter. Apalagi kalau seorang Naaman ini yang tentunya di dalam lingkup kerajaan itu pasti ada tabib-tabib yang luar biasa. Ya. Karena dia disayangi raja, tentunya tabib-tabibnya raja juga kepengin, raja sendiri juga kepengin si Naaman ini pasti sembuh. Ya. Tapi pada waktu itu mungkin belum ada obatnya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dia tetap, walaupun dia seorang panglima, seorang besar, seorang pahlawan, dia sakit kusta. Ya, sungguh luar biasa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Saya nanti pengen cerita bahwa Naaman ini mengalami beberapa hal ketika dia itu menang. Ya. Dia punya iman, dia bisa menang. Ya. Dan imannya menghasilkan kemenangan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang pertama, ya, untuk seorang Naaman dan kita menang, iman kita bisa menghasilkan kemenangan. Yang pertama adalah dengar-dengaran dan percaya firman Tuhan. Itu yang pertama. Dengar-dengaran dan percaya akan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa yang dilakukan seorang Naaman? 2 Raja-Raja 5 ayat 2 dulu, saya mau baca gini. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitakan kepada tuannya, katanya, tuannya ini maksudnya rajanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jadi kisah ini diawali ketika Naaman itu sakit kusta. Dia punya pegawai atau punya pelayan istrinya, ya, seorang Israel. Dia katakan, kalau seorang pelayan ini katakan kepada istri Naaman, kalau tuanku Naaman, ya, mau ke nabi yang ada di Israel. Ya, nabi ini adalah nabi Elisa, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu membaca di 2 Raja-Raja 5 ini sampai akhir, Bapak Ibu tahu bahwa nabi ini adalah nabi Elisa, ya. Terus gadis ini dia katakan seperti ini, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Ya. Seorang Naaman ini mendengar apa yang dikatakan seorang pelayan. Hanya seorang pelayan, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Jadi dia dengar-dengaran. Dan tapi yang luar biasa, dia juga percaya. Dia punya iman. Apa yang dia dengar dari seorang perempuan ini, dari anak ini, dia dengarkan dan dia percaya. Dan dia sampaikan kepada rajanya, kepada tuannya. Dan kalau Bapak Ibu baca
di kisah selanjutnya. Akhirnya raja ini menulis surat kepada Raja Israel untuk disampaikan kepada Raja Aram ini menulis surat kepada Raja Israel. Ya, supaya diizinkan yang nama Naaman ini ketemu sama Nabi Elisa ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, ya, satu hal yang kita harus tahu, satu hal yang kita harus percaya, bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau iman kita itu berhasil, kita harus dengar-dengaran. Kita harus mendengar. Kita harus membaca Alkitab dengan kita diucapkan, supaya telinga kita itu mendengar. Dan kita menjadi percaya, punya iman akan firman Tuhan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Seperti Naaman dengar apa yang dikatakan seorang pelayan ini. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika dia, saya lanjut Bapak Ibu, ketika seorang Naaman ini sudah suratnya ini ditulis oleh rajanya, dia juga bawa bekal, saudara-saudaraku sekalian. Dia juga bawa sangu. Ya, dikatakan di sini bahwa di ayat 5 dikatakan, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ya, bisa bayangin saudara-saudaraku sekalian, ya, dia juga tidak mau dengan cuma-cuma dia berangkat. Karena biasanya kalau orang berobat dia harus bayar. Ya. Tapi hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian nanti bisa dilihat, ya. Ketika ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel, ya, sempat Raja Israel ini menjadi tersinggung. Ya. Tersinggung, ya, seakan-akan apa dia katakan, apa aku ini Allah, saya bisa menyembuhkan si Naaman ini, gitu ya. Wah, ini mungkin Raja Aram ini mau ngajak perang ini katanya. Ya, tadi saya baca di kisah selanjutnya seperti itu. Tapi ketika Nabi Elisa mendengar ini, ya, dia katakan biarin orang itu datang ke tempat saya. Naaman itu biar datang. Akhirnya si Naaman ini datang ke tempat Elisa. Ya, ke tempat Elisa. Ya. Tapi yang luar biasa kalau Bapak Ibu baca lagi, ya. Elisa di ayat 10 dikatakan gini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, maksudnya kepada Naaman, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Ya, tolong digaris bawahi Bapak Ibu sekalian, ya. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya, ya, di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ya, tapi yang luar biasa, dia punya komunitas, ya, dia punya tentara, dia punya teman-teman, ya, di sekitar Naaman ini. Dia katakan gini, bukankah saya lanjut dulu, ya, bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya, Bapak Ibu. Tapi pegawai-pegawainya ini yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tetapi pegawai-pegawai di ayat 13 dikatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apabila sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir, maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah
tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara-saudaraku sekalian, hal kedua supaya iman kita itu bisa menghasilkan kemenangan. Yang kedua, harus kita punya kerendahan hati, Bapak Ibu sekalian. Kita harus punya kerendahan hati dan kita harus mau melakukan firman tersebut. Ya. Jadi seringkali ya, begitu juga pengalaman saya, ya. Saya tahu tentang firman Tuhan. Saya misalkan disuruh mengasihi. Tapi seringkali kita jadikan perintah Tuhan tentang mengasihi itu sebagai undangan. Bukan sebagai perintah yang harus kita lakukan. Tentunya saya sering katakan di sharing firman dahulu-dahulu bahwa perintah dengan undangan itu tidak sama, Bapak Ibu sekalian. Perintah itu sesuatu yang harus dilakukan dan kalau tidak dilakukan itu ada konsekuensinya. Kalau undangan, kalau kita misalkan diundang siapa si A, kita tidak datang, tidak ada konsekuensinya. Ya. Jadi butuh yang namanya kerendahan hati. Dan butuh tindakan yang harus dilakukan supaya iman ini menghasilkan kemenangan, Bapak Ibu sekalian. Seperti Naaman yang telah melakukan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untungnya si Naaman ini punya komunitas yang benar. Ya. Dia punya pegawai-pegawai yang bisa memberi semangat, yang tidak ngompori, ya, yang tidak tidak ikut untuk menyenangkan apa kata bosnya, apa kata Naaman ini. Tapi dia bisa memberi masukan yang baik kepada Naaman. Ya, nah Naaman sendiri ketika dia beruntung ini, ketika dia bisa menang ini, dia bisa tahir ini, satu hal dalam hidupnya dia punya yang namanya kerendahan hati ini, Bapak Ibu sekalian. Dan dia mau melakukan, dia mau menenggelamkan, dia mau membenamkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan. Walaupun sebelumnya dia protes. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita ini kalau kita kepingin sembuh, seringkali kita itu kepingin punya terobosan dalam pekerjaan, sembuh dari penyakit. Seringkali kita ini kepingin yang namanya itu dihargai. Kepingin melalui proses-proses itu yang wah. Ya. Sehingga menjadi hal yang luar biasa. Ya, mungkin bisa dikenang. Nah, ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian. Hal yang membuat gagal dalam kemenangan, ya. Hal yang membuat gagal dalam mengalami kemenangan, iman kita terus kita gagal mengalami kemenangan. Yang pertama itu menyerah karena tantangan atau hambatan. Kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 5 ayat 7 tadi, ya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, saya baca Bapak Ibu sekalian, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahku, aku ini dapat mematikan dan Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ya. Seringkali kita ini gagal, iman kita itu gagal untuk mencapai kemenangan itu salah satunya karena kita itu menyerah terhadap tantangan. Ya. Tapi untungnya si Naaman ini tidak menyerah, Bapak Ibu. Ketika surat itu disampaikan kepada Raja Israel, Raja Israel itu tersinggung. Ya. Di sini tidak diceritakan, tapi kalau saya lihat Bapak Ibu sekalian, seorang yang punya iman yang kuat, Tuhan pasti kalau kita mau bertindak, kalau kita mau melakukan apa yang kita imani, ya kayak seperti kita adalah anak-anak Tuhan, apa yang kita mau
mau melakukan apa yang kita imani terhadap firman Tuhan, Tuhan pasti kasih terobosan. Apa yang dialami oleh terobosan oleh Naaman ini? Kalau bapak-bapak baca, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada Raja. Bunyinya gini, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ketika seseorang punya iman dan dia mengalami tantangan dan tapi dia terus maju, dia terus bertindak, Tuhan kasih terobosan. Bisa enggak Tuhan tutup telinga, tutup hatinya si Nabi Elisa ini? Bisa. Tapi di sini terobosannya. Elisa dibuat mendengar oleh Tuhan. Ya. Dan untungnya si Raja Israel itu ya tidak ngengkel Bapak Ibu sekalian ya. Dia manut sama Elisa. Akhirnya apa? Akhirnya Naaman disuruh untuk menghadap si Elisa ini Bapak Ibu sekalian. Ya, diperbolehkan untuk menghadap si Naaman ini, diperbolehkan menghadap si Elisa ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini yang kedua, untuk supaya iman kita itu mencapai kemenangan, kita harus punya kerendahan hati. Kita harus melakukan perintah firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan ketika itu orang yang membuat gagal dalam mengalami kemenangan ini Bapak Ibu, yang pertama itu tadi menyerah karena tantangan atau hambatan. Ya. Yang kedua, saya kepingin cerita seorang Bartimeus ya. Contoh orang yang menang ya dan tidak kalah akan tantangan. Ya. Mari saya baca Markus 10 ayat 47 sampai 48 dan 52 dikatakan seperti ini. Ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Ya, ini ceritanya Bartimeus itu seorang yang buta, Bapak Ibu sekalian ya. Buta sejak lahir katanya ya. Terus dia tahu bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya. Dan ketika Yesus itu datang di tempat di mana dia biasa mengemis di situ, ya. Dia katakan gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Dan di situ dikatakan di ayat selanjutnya, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ya. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus, dia tidak menyerah terhadap tantangan Bapak Ibu sekalian. Bartimeus orang yang luar biasa. Luar biasanya apa? Dia punya iman bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan dia. Yesus pasti bisa punya terobosan untuk supaya dia bisa melihat, supaya dia tidak bisa buta, supaya Tuhan Yesus supaya dia sembuh dari penyakit butanya ini. Makanya dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini penting Bapak Ibu sekalian, seperti yang harus kita lakukan. Dan dia tidak menyerah Bapak Ibu. Dan ketika dia tidak menyerah, walaupun dia bolak-balik ditegur, ya ditegur oleh orang banyak, aja bengok-bengok, jangan teriak-teriak. Tapi dia tetap lakukan itu Bapak Ibu. Ada iman yang ditindakkan. Karena iman tanpa tindakan adalah sia-sia. Jadi ada ya sesuatu yang dia harus lakukan. Dia punya kerendahan hati. Ya. Dia mau meminta belas kasihan kepada Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian. Di masa-masa pandemi seperti ini, tidak ada yang bisa tahu. Ekonomi ini nantinya itu berapa bulan lagi, berapa tahun lagi bisa pulih, tidak ada. Itu hanya perkiraan biasa-biasa aja. Tapi yang saya tahu, bersama Tuhan, dengan Tuhan Yesus saya imani.
kita anak-anak Tuhan, kita dipulihkan dengan cepat. Kita mengalami terobosan-terobosan. Yang kedua, ketika kita gagal untuk mengalami kemenangan itu karena kesombongan dan ketidakpercayaan akan kebesaran Tuhan, Bapak Ibu ya. Kebesaran kuasa Tuhan, ya. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 12 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Elisa menyeru seorang suruhannya kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Saya lanjut. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya. Hal yang membuat kita itu, iman kita itu gagal untuk mencapai kemenangan. Hal yang kedua, yang pertama tadi menyerah terhadap tantangan atau hambatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua adalah kesombongan. Sombong. Lawan dari sombong adalah kerendahan hati. Bapak Ibu. Hal yang membuat kita tidak bisa menang, yang kedua adalah sombong dan ketidakpercayaan akan kebesaran kuasa Tuhan. Ini Bapak Ibu sekalian. Seperti yang dialami Naaman ini. Ya. Naaman ketika dia datang kepada Nabi Elisa, dia tidak langsung ditemui sama Nabi Elisa. Dia suruhan Gehasinya. Jadi Nabi Elisa suruhan Gehasinya, katakan kepada Naaman, suruh mandi itu, tenggelamkan tubuhnya di sungai Yordan 7 kali, dia pasti sembuh. Dikatakan seperti itu, gambarannya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ketika itu Naaman tersinggung. Seringkali kita menghadap Tuhan, seringkali kita terima Tuhan, kita tidak melepas jubah kebesaran hidup kita. Tapi kita selalu kenakan itu namanya jubah kebesaran hidup kita. Dan kita tawar-menawar dengan Tuhan. Seringkali kita, kesombongan kita yang membuat kita itu bisa jatuh. Kita tidak jadi menang itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi keuntungan seorang Naaman ini bisa sembuh karena dia punya komunitas yang benar. Dia punya teman, dia punya pegawai yang bisa memberi semangat, bisa memberi masukan yang luar biasa. Jadi kesombongannya itu runtuh. Dan iman yang dia percaya bahwa saya ketika berhadapan dengan yang namanya Nabi Elisa ini, ya, saya pasti sembuh. Dan akhirnya apa? Dia rontokkan yang namanya kesombongannya, dia mandi di situ, dia menenggelamkan tubuhnya 7 kali, dan akhirnya dia tahir dan dia sembuh. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, 2 hal ini yang menyebabkan seringkali orang itu gagal, imannya gagal untuk mencapai kemenangan. 1, dia menyerah kalah terhadap tantangan. Yang kedua, dia sombong dan dia tidak menghargai dan dia tidak percaya akan kuasa Tuhan. Dia tidak percaya akan firman Tuhan. Ini yang menyebabkan dia gagal. Tapi hari ini, Bapak Ibu sekalian, mari. Kalau iman kita mau kita berhasil, tadi yang pertama, kita tidak menyerah. Yang pertama kita dengar-dengaran dan percaya akan firman Tuhan. Yang kedua kita punya kerendahan hati dan melakukan perintah Tuhan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apa yang kita harus lakukan supaya iman kita mencapai kemenangan? Kita harus tetap yang ketiga, kita harus berterima kasih, mengucap syukur dan mengakui kebesaran Tuhan. Ya.
Di 2 Raja-Raja ayat 5 sampai 15 dikatakan seperti ini. Ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Ya. Naaman punya sikap hati yang luar biasa. Ya. Ketika dia dikasih masukan sama pegawainya, dia melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, sehingga dia tahir. Dan ketika dia tahir, Bapak Ibu sekalian, dia tidak tinggal begitu saja pulang ke negaranya, ke kerajaannya di Aram, tapi dia kembali menghadap Nabi Elisa. Dia dalam perkataan dari firman ayat 15 ini, dia mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan ketika dia menjadi tahir. Dan dia mengakui bahwa Allahnya Israel itu tidak ada Allah lain selain Allahnya Israel. Ya. Dan dia memberi persembahan kepada Elisa. Walaupun sama Elisa persembahan ini bukan ditolak, tapi intinya dia tidak mau menerima. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau menang, iman kita mau menang. Sebelum kita mencapai kemenangan itu. Ya, kalau untuk saat ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian harusnya selalu mengucap syukur. Karena kemenangan terbesar dalam hidup kita adalah apa yang Tuhan sudah beri saat ini kepada kita. Misal, tubuh yang sehat, keluarga yang baik. Itu sudah suatu kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Sewajarnya dan seharusnya sebagai seorang yang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan Yesus, setiap hari kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bilang terima kasih kepada Tuhan. Kita selalu harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk tubuh kita. Tidak melakukan apa yang Tuhan larang dalam hidup kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kisah Naaman ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ya. Untuk iman kita supaya kita berhasil. Yang pertama, kita harus dengar-dengaran dan percaya akan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, miliki kerendahan hati dan melakukan firman Tuhan. Karena iman tanpa tindakan, firman tanpa kita lakukan adalah sia-sia. Dan tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga, kita harus tetap berterima kasih, mengucap syukur dan mengakui kebesaran Tuhan. Ini 3 hal ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau menang, saya percaya kita semua, dan saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian di rumah, ya, Jemaat GPD ITGW Rias Pare dan umat Kristiani, juga umat dunia ini, ketika COVID-19 ini belum berakhir ataupun sudah berakhir, kita akan mengalami kemenangan yang hanya dari Tuhan Yesus saja. Mari, saya jemput Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita mau tutup mata, angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Kita mau berdoa. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berdoa, saya mau Bapak Ibu menyiapkan hati yang paling baik, tanah hati yang paling baik, untuk supaya Bapak Ibu sekalian berdoa dengan baik kepada Tuhan. Mari kita mulai berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, bilang terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman yang kami dengar, firman yang kami dapatkan hari ini menjadi iman percaya kepada kami. Kisah Naaman ini menjadi inspirasi kepada kami Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan yang atur, dan iman kepada Engkau Tuhan yang membawa kemenangan ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah kasih setia-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan melimpahkan dengan rahmat dan berkati jemaat yang ada Tuhan,
Berkati jemaat GPDI Tiberias Tuhan, mengalami iman yang mengalami kemenangan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ketika kita punya kerendahan hati, dan kita percaya kepada firman-Mu Tuhan, dan ketika kita mau berterima kasih dan mengucap syukur, saya percaya, yakin dan percaya, iman itu menghasilkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu hari ini, berkati kami semua, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dan lalukan kami dari COVID-19, begitu juga dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, katakan amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yakin dan percaya, iman kita terhadap Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan. Ya, jangan lupa tetap di rumah, stay at home, dan tetap berkarya. Ya, dan tetap punya iman terhadap Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya, amin.